Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Febs, channel Febs 78. Nah, kali ini gua di tempat yang warnanya agak beda. Hari ini kita di tempat yang warnanya lebih orange, yaitu gua di dealernya KTM. Nah, hari ini tuh KTM lagi launching ceritanya 390 Adventure. Nah, gua itu dulu sempat nyobain, zamannya masih 1290 Adventure. Gua belum pernah nyobain yang cc kecil-kecilnya. Gue pernah nyobain Duke, waktu itu Duke 200. And then kali ini gue mau kasih lihat dulu semua. KTM punya produk baru namanya KTM 390 Adventure. 390 Adventure ini tuh kalau boleh dibilang tuh ini tuh entry levelnya untuk adventure ya. Jadi kalau lo yang budgetnya emang nggak banyak, kalau misalkan kita ngomongin bukan kelasnya 1290 atau 790 ya kan, atau 690, ini cukup banget gitu. Karena apa? Motor ini by teknologi itu udah sangat-sangat mumpuni. Nah, sebelum gue ngomongin teknologi, kita liatin motornya. Sizingnya nggak gede, jadi ini bukan motor yang istilahnya kalau lu apa ya, kecil lah orangnya gitu ya, lu nggak yang gede gitu, itu nggak terlalu intimidating, jadi lu nggak ngerasa harus takut. Nah, tingginya motornya itu 855. Lu lihat gua duduk ya, setinggi apa gua? Lu tau kan gua 174, jadi gua lumayan jinjit. Ini seatnya 855, gue lumayan jinjit, jadi if lu tingginya 170 aja atau 168 itu masih fine, at least lu masih bisa berdiri. Tapi nggak usah worry lah gitu ya, misalnya kayak gini nih, gue bisa berdiri kayak kondisi begini, full kaki gue satu sebelah tuh nampak full. Jadi buat lu yang tingginya 165, lu nggak usah worry banget sama motor ini. Jadi nggak kayak apa ya, kita nggak ngomongin kayak motor-motor adventure yang tinggi banget sampai lo sampai nggak pede bawanya tuh nggak gitu. Nah, ini motor teknologi itu banyak banget. Kita ngomongin udah ada cornering ABS, udah ada traction control, quick shift up and down, udah kayak motor superbike atau motor super sport atau motor track. Jadi untuk satu motor yang notabene ini motor adventure ya gitu, pakai quick shift up and down tuh sesuatu banget sih menurut gue gitu. Mesinnya satu silinder 373 cc lah lebih kurang, makanya dibilangnya 390 kan, cuma satu silinder 4 tak. Terus horsepowernya cukup gede 43, dan bear in mind torsinya juga gede, torsinya itu 37. Jadi kalau gue bilang antara horsepower sama torsinya kejar-kejaran. Karena apa? Sebenarnya untuk adventure itu lo lebih butuh tuh lebih banyak sebenarnya di torsi gitu dibanding lo ngejar high speed. Karena apa? Karena memang tujuannya kan memang bukan high speed. Jadi 43 untuk road use cukup dan lebih dari cukup. Itu kita ngomongin kayak selevel mesin 250 cc 2 silinder itu segituan. Jadi nggak usah worry untuk di jalan raya, cukup banget. Tapi apa tujuannya ketika lo masuk ke daerah gravel, lo main yang sedikit technical, itu udah cukup. Karena apa? Ground clearance-nya juga tinggi, dia 200 mm, jadi sekitar 20 cm. Nah, bannya depannya 19, belakangnya 17, udah kayak full motor adventure. Jadi kalau lo ngelihat range-nya apa namanya, motor-motor adventure yang lines up paling tinggi ya gitu ya, kayak 1290-nya, 790 itu juga sama 19. ABS-nya juga bisa dimatiin, jadi just in case lo masuk ke daerah yang lebih teknikal, lo masuk ke daerah yang dalam artian butuh skill untuk adventure atau touringnya yang lebih banyak, lo sebenarnya bisa matiin si ABS-nya, dan quick shift-nya sebenarnya bisa lo matiin juga gitu. Jadi apa namanya, lo nggak perlu repot. Jadi kalau gua biasanya kalau lagi touring, kalau lo lagi nyongkel kaki, nggak perlu pencet kopling sambil lo berdiri gitu, lo nggak perlu repot-repot nyari kopling, lo bisa masuk gigi up and down. Nah,
ini tuh juga bisa gitu, dan bisa lo matiin juga ketika misalnya lo memang mainnya di daerah yang benar-benar technical banget gitu, jadi kayak gravel di batu-batu gitu ya, itu tuh bisa banget. Suspensinya udah WP 430, kita 170 mm travelingnya, belakang tuh 177, WP juga adjustable, rebound, damping, compression lo semua bisa adjust, jadi even sampai preload lo bisa adjust. Di sini ada tombolnya, nanti Om Arden kasih lihat lo. Dia punya apa namanya detailnya, tinggal putar untuk bikin lebih keras, lebih ini compression, di sebelah sini rebound. Jadi di belakang juga sama, lo bisa setting, jadi lo nggak usah worry, ini udah upside down. Jadi by design udah cakep banget gitu, jadi dapatnya tuh nggak setengah-setengah ya kan. Terus full LED TFT. Sebelum gue nyalain TFT-nya, ini kan LED udah nyala semua nih. LED lampunya semua udah LED, dari mulai main light, lampu sein, ya kan, lampu rem semua udah LED. Nah, Om Arlen bisa liatin di sini ada layar gede. Ini udah TFT. Wish, ini lo bisa connect. Jadi lo bisa puterin, connect by Bluetooth. Lo bisa tes nanti untuk dengerin musik, untuk terima telepon. Just in case, sebenarnya kalau di jalan better untuk nggak terima telepon ya, supaya lo nggak konsentrasi lo di jalan nggak pecah. Tapi mungkin ketika lo berhenti atau lo mulai pelan, lo ada emergency, lo bisa connect. Jadi TFT-nya adaptif, bisa adjusted based on cuaca. Kalau mulai gelap nanti dia terang, kalau ketika terang dia akan redup. Jadi mirip kayak motor gue deh, R1M gue, kalau lo pernah lihat. Nah, throttle by wire, jadi lo nggak akan ngeliat lagi ada kabel-kabel, jadi ini semua full throttle by wire. Dan terakhir sebelum gue tutup, sebenarnya gini, karena mesinnya cuma 1 silinder, lo jangan expect suaranya yang aneh-aneh ya. Dan buat gue, kalau lo mau ganti ke knalpot aftermarket sih buat gue fine aja, cuma karena ini motor touring, gue rasa sih nggak begitu perlu, unless memang mau nyari suara. Dan tapi menurut gue sih nggak terlalu ya. Gue sih lebih senang dengerin suara mesin 1 silinder itu as original as possible. Yuk kita dengerin mesin 373 cc nya. Nah, kalau buat gue, mungkin kalau misalnya kita ngomongin mesin 2 silinder, apalagi yang cc-nya gede sih should be fine ya. Kata lo misal mau ganti dengan yang aftermarket, tapi buat gue sih 1 silinder itu usahain lah misalnya. Karena apa? Karena ketika lo ganti knalpot aftermarket, suaranya itu menjadi lebih, unless lo dapatnya pasangnya masih pakai DB killer ya, itu masih lebih nyaman di kuping orang yang dengerin. Tapi kalau buat yang dibrongin banget, yang benar suaranya dilepasin banget, gue nggak begitu suka sih gitu. Ini idle-nya hampir 2000, kita ngomong 1000, sekitar 1800. Ini sebenarnya kalau kita ngomong ini medium range touring ya, jadi kayak nggak terlalu jauh. Karena apa? Kapasitas tangkinya nggak gede, dia cuma 14,5 liter doang, reserve-nya sekitar 3,5 liter. Jadi cukup lah untuk medium range touring ya. Kalau yang mesti jauh ya lo mesti prediksi gimana harus ngisi bensin dan segala macam, karena darat traveling untuk bensinnya nggak begitu banyak. Kita ngomongin nggak kayak kakak-kakaknya dia yang tangkinya jauh lebih gede. Tapi jadi berarti ketika lo touring lo harus nentuin stop over lo di mana untuk refueling, jadi supaya lo nggak kehabisan bensin, karena ya apa namanya, tangkinya nggak gede-gede banget gitu. Nah, ini RPM-nya sampai 12.000, which is lumayan tinggi, tapi ya karena kompresinya juga lumayan ya, 12,6. Jadi kalau gue bilang sih lumayan gede. Tapi lo nggak usah worry, walaupun kompresinya tinggi, mesinnya nggak bakalan panas-panas banget karena radiatornya punya dual kipas. Jadi kipasnya ada 2 yang activated automatic. Jadi menurut gue cukup aman lah ya untuk cc 400, 373 tepatnya. Ini masih cukup oke banget. Ciri khasnya 1 silinder banget kan.
Nah begitu masuk tadi di 8.000 sampai 10.000 dia udah mulai sebenarnya bilang pindah kan gitu. Jadi limiternya udah kena. Aku matiin ya. Yang penting lu udah dengar suaranya kan. Overall gue cuma mau bilang begini. Ini motor yang didesain untuk entry level market. Jadi memang motor yang didesain untuk lu pemula-pemula touring ya, bukan die hard touring banget, tapi lu pengen nyobain touring untuk mid range touring gitu. Walaupun long range touring juga lu bisa lakuin pakai ini gitu, so long as lu bisa tahu gimana lu stop over untuk refueling dan lain-lain. Tapi untuk beginner, untuk entry level, gue cukup saranin bilang ini cukup recommended banget, karena lo bisa belajar untuk handling. Kenapa? Motornya nggak berat, motornya cuma 158 kilo dalam kondisi dry weight ya. Nanti lo isiin oli, lo isiin cairan radiator, bensin, mungkin ya more or less jatuhnya sekitar plus minus lo nambah sekitar hampir 20 kilo lah beratnya, tapi harusnya nggak nyampe sih, mungkin 15 sampai 18 kilo. Nah itu enteng banget gitu. Jadi kita nggak ngomongin over 200 gitu, dan menurut gue jadinya alternatif banget buat lo yang baru mau mulai nih untuk belajar main touring ya. Terus pricing wise cukup oke ya, gue bilang kita nggak ngomongin angka yang sampai over 150 gitu, enggak sih. Jadi on the roadnya 119 juta, jadi menurut gue masih cukup wise ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin kompetitifnya di market itu ada GS 310, tapi by technology gue boleh bilang KTM ahead of GS 310 BMW ya. Terus kalau untuk pricing wise masih mirip gitu, tapi by engine capacity mereka jauh lebih gede. Walaupun sama-sama sebenarnya produk ini juga dibikin oleh rekanan sama masing-masing ya. KTM itu di Bajaj di India, dan BMW itu di TVS sama juga di India juga, more or less sama gitu. Jadi ada dua pemain yang menurut gua, dan ini menjadi salah satu kompetitor yang benar-benar berani untuk masuk di segmen ini dan punya perangkat atau amunisi yang cukup lah gitu untuk masuk ke dalam market ini, which is menurut gua sebenarnya niche market, tapi niche market yang selama ini hampir jarang banget disentuh sama orang-orang gitu. Jadi kita nggak pernah, hampir jarang lah ngeliat ya, maksudnya gitu. Even dari lensa motor-motor Jepang juga mereka nggak terlalu sering kok ngeluarin entry level yang khusus didesain untuk main di off-road atau touring gitu. Jadi menurut gue ini recommended banget. Satu hal terakhir, gue coba ketemu satu celahnya doang, gue nggak suka sama peleknya. Menurut gue harusnya motor adventure itu pakainya bespoke, jangan pakai casting. Jadi karena cast wheel itu lebih banyak untuk dipakai di road. Jadi buat gue personally, gue pribadi nggak begitu suka sama cast wheel. Kalau untuk di touring ya sebaiknya pakai bespoke. Tapi kalau itu doang, sebenarnya gue yakin juga KTM pasti punya another option untuk lo bisa purchase, atau memang nanti datang nextnya mungkin productionnya dengan bespoke wheels. Gue juga nggak tahu, baik itu selera lah ya gitu. Anyway itu juga tetap masih bisa dibeli karena size-nya sama kok, sama-sama 19 inch 17 inch belakang. So itu doang dari gue guys. Next gue akan cobain riding ini motor. Mungkin nggak sekarang, kita butuh waktu lah karena banyak yang pasti akan nyobain juga. Jadi next kita akan coba gimana performance di jalan, riding experience-nya, kemudian handling capability-nya, segala macam itu kita akan coba satu-satu di jalan, dan gua akan share experience-nya ke lo semua. Oke, thanks so much, thanks sudah support channel Feb78, dan keep watching, subscribe, share, comments, like, whatever you want to do. Dan gue sama Marlin mengucapkan udah terima kasih banyak untuk support channel kita. See you next time. Ciao, ciao.